Halo teman-teman semua, kali ini kita akan membahas kaca lagi, masih seputar kaca. Video ini kami buat untuk memenuhi pertanyaan dari salah satu kawan yang tanya melalui WhatsApp beberapa hari yang lalu, menanyakan tentang serium dan juga poles kaca. Beliaunya ini berdomisili di Singkawang dan ingin membuka jasa poles kaca baret. Nah, di sini kami jelaskan tentang apa itu cerium oxide dan fungsi-fungsinya. Memang kami menggunakan Mirka E4, itu juga bahan utamanya cerium oxide yang berwarna merah. Kami juga mencampur sendiri cerium oxide yang berwarna merah, dan juga kami menggunakan cerium oxide yang berwarna putih. Secara umum, cerium oxide yang berwarna merah itu digunakan pada dunia kaca lensa dan juga kaca mikroskop sama kacamata. Sedangkan cerium putih umum digunakan untuk membersihkan jamur kaca. Kami menggunakan dua jenis semuanya itu karena berdasarkan uji coba yang berulang kali. Kami memoles kaca bukan sekali dua kali, tapi dari tahun 2014, jadi udah 10 tahun. Jadi kami sudah berinovasi, mencoba berbagai macam cara perihal poles kaca ini menggunakan serium yang mana, yang putihkah, yang merahkah. Nah, sampai ditemukan perpaduan yang pas itu menggunakan 3 jenis itu. Jadi ada obat pabrikan yang memang sudah ada ditambah unsur senyawa lain selain serium oxide, dan juga kami mencampurkan serium oxide pun tidak hanya serium dengan air, tidak banyak yang kami rubah. Airnya pun kami sudah tidak menggunakan air biasa, dan ada tambahan zat-zat lain yang memang diperuntukkan untuk memoles kaca. Poles kaca dengan metode pengamplasan, jadi khusus untuk kaca baret, bukan kaca karena jamur ya. Kalau karena jamur tuh biarpun tidak menggunakan serium juga bisa. Nah, teman-teman seandainya mengalami jamur kaca, ingin dibersihkan sendiri, ada banyak waktu luang, bisa menggunakan produknya yang umum-umum saja seperti kit dan sebagainya. Kalau memang tidak ada kit, bisa diganti dengan wax mobil. Jadi kompon jenis wax itu bisa entah merek 3M atau apapun itu yang fungsinya untuk wax, karena wax itu daya kikisnya biasanya maksimalnya itu 1. Sedangkan kompon-kompon yang heavy cutting seperti itu, medium cutting, tentu memiliki grade untuk mengkikis itu di atas 5. Kalau medium itu antara 5 sampai 7. Di atas itu sudah kategori heavy cut atau yang daya kikisnya paling kuat. Itu tidak disarankan untuk kaca. Nah, kembali ke poles kaca mobil baret. Metode pengamplasan yang kami lakukan itu menggunakan amplas kaca memang. Kalau dulu-dulu pernah kami menggunakan amplas biasa dengan mesin menggunakan gerinda. Itu memang bisa, cuman ada cumannya. Hasil yang kita kejar itu jauh dari apa yang kita harapkan. Jadi poles kaca dengan menggunakan gerinda, amplas biasa, dalam artian amplas-amplas yang umum yang selembar 5.000 itu hasilnya sangat jauh berbeda dengan kita menggunakan amplas dari produk yang memang difungsikan untuk kaca. Dari segi kehalusan dan hasil akhir serta ketahanan terhadap senyawa berat atau kimia-kimia berat yang mungkin terkandung pada sampo mobil itu sangat jauh berbeda ketahanannya. Akhirnya kami memutuskan untuk hasil yang terbaik kami menggunakan amplas kaca. Amplas kaca kami mulai dari grade yang kasar. Kalau memang terlalu dalam kita gunakan 180. Tapi sejauh ini kami sering menggunakan itu diawali dengan 360, 500, 1000 lanjut ke 2000. Kemudian untuk tahapan pembeningan ada di beberapa channel YouTube juga. Ada kawan-kawan saya yang di Jawa sana yang dulu juga satu tempat belajar dengan kami ini sampai sekarang menggunakan sabut.
atau kain susemi. Berbeda dengan kami, kenapa kami tidak menggunakan susemi? Karena kita sekarang ada di Kalimantan. Dulu waktu mengerjakan kaca ini di Jawa, kami juga menggunakan susemi karena susemi di sana lebih variatif, variasinya banyak, tingkat halus kasarnya itu bisa dipilih yang sesuai untuk kaca. Sedangkan untuk poles kaca di Kalimantan ini, selama kami berusaha di sini, membuka jasa di sini, itu kami tidak pernah menemukan jenis kain susemi yang sesuai untuk kaca. Jadi ketika diaplikasikan ke kaca untuk pembeningan, yang terjadi kacanya bening tapi meninggalkan suwir. Itu malah menjadi PR lagi yang membuat kita bekerja jadi 2-3 kali lebih lama. Di sini waktu itu awal-awal di Pontianak ini kami membuka jasa menggunakan air pump untuk proses pembeningan. Yang terjadi pembeningan ini jadi lambat. Ini untuk pembeningan saja dulu kami bisa memakan waktu itu 6 jam. Kalau kacanya itu seluruhnya yang diamplas itu bisa 12 jam. Bahkan ada beberapa kejadian itu mobil harus menginap di tempat kami. Nah, tentu ini sangat melelahkan, sangat merepotkan dan juga tidak efisien dari segi apapun, dari segi biaya, waktu, tenaga, tentu tidak efisien. Berangkat dari sana kami mulai berinovasi, kami mencari tahu apa yang menyebabkan air di sini tidak bisa digunakan untuk membeningkan kaca dengan lebih cepat. Nah, akhirnya berilah kami pH meter, kertas lakmus dan sebagainya. Akhirnya kami tahu bahwasannya airnya kadang terlalu asam, kadang terlalu basah. Jadi untuk mendapatkan pH netralnya itu kami belum dapat, belum bisa. Nah, kami berinovasi membeli air suling. Nah, alhamdulillah setelah menggunakan air suling ini prosesnya sangat cepat. Untuk pembeningan itu hanya memakan waktu 1 jam untuk kaca full depan. Sangat berbeda jauh ketika dulu kita mengerjakan dengan air seadanya, air yang bisa kita temui untuk pembeningan. Yaudah kita pakai saja seperti itu. Ini sangat jauh berbeda. Dari sana kita mendapatkan ilmu baru. Oh, ternyata memang bagusnya pakai seperti ini. Jadi untuk pembeningan dan pelapisan lamisif itu kami menggunakan 2 jenis pet. Pet yang pertama itu menggunakan kain karpet yang kami potong-potong membentuk lingkaran sesuai dengan ukuran pet poles. Dan yang kedua menggunakan pet polesnya untuk kaca yang berwarna putih. Nah, hasil yang didapatkan tuh kaca kembali seperti setelan pabrik. Jadi tidak ada sedikit pun baret halus atau suwir pada kaca. Ini yang hasil yang kami kejar seperti itu. Terima kasih sudah menyimak dan menonton. Semoga bermanfaat untuk semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.